gaya komunikasinya. Terus anak kayak emak itu kan idealis. Kalau saya jadi bos mana nyarira akan kada ulah ngadunungan yang gitu. kemarin diskusi apa kan? Soal apa ya kemarin? Ngaler dulu. Terbut ngalir gitu. Abdi mah terakhir akan cerita masing-masing perjalanan ngawitan sulukan. Reja ngawitan mah. Hasbi, ya Hasbi, Reja. Tapi pas akhirnya kejawab sama Makola juga. Aris. Sadayana euy. Pangbedegongna ibu. Pangaduna ibu, pangaduna. Cek suaranya aman teman-teman. Wah, sebetulnya kalau teman-teman sering dengerin Gus Bah, moga-moga nggak roaming bahasanya. Yang Jawa yang Ya kemarin semuanya sama. anu kemarin ieu pisan Setengah-setengah. mun Jawana ieu pisan. Selamat malam Berni. Selamat Karena malam emang satu Berni. guru gitu tuh. Selamat malam Berni. Wah, Waalaikumsalam. Suaranya jelas Berni. Yang video yang kapan yang ngena banget gitu. Kalau diijabah harus bersyukur, berarti Allah teh kan hebat. Kalau nggak diijabah harus bersyukur juga, Allah teh hebat, nggak bisa kita rayu. semua masa sekali berallah gitu. Tapi ya nggak bisa kita, gitu. Itu langsung ketawa ngakak, ngetawain diri sendiri gitu. Tapi Anda nggak salah cara milih gitu. Gus Bah dulu kalau kan awal tuh dari Mbah Mun terus. Ini kok lempeng tuh gitu, strike gitu kan orang. Gitu. Akhirnya kata Mbah Mun ke Sorry di situ belajar tasawuf kan. Jadi mulai luas gitu santai. Kemarin roamingnya banyak kan bahasa Dari awal sih. Itu aja yang paham tuh pas yang video pertama. Saya belum nonton full, Pak, baru roaming, nggak ngerti mas. Yang bahasa Indonesianya. iya ya nggak ada translate. Soalnya pernah nonton lama Gus Bah kalau udah memakai bahasa Jawa kesananya Jawa banyak gitu. Aduh, udah situ, ampun. Biasanya kalau yang translate mah sama. Paling nonton Gus Bah tuh kalau lewat, Yang bukan ada lewat, kalau di translate. short, di reel gitu. Kan itu ada. Enaknya kalau Gus Bah itu kan yang ngutip kitabnya. Iya. Iya ya. Tapi kalau biasa pun prolog Hmm. jarang ngutip kitab. Dikasih tahu kitabnya apa. Jarang. Kalau Gus Dur kan gak sama sekali, gak nyebutin. Guyonan. Nah,
Oh iya. Damang tuh. Salib di. Oh. Masuk sarangnya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan live rutin akun Hakikat Cinta. Rutinan di malam Jumat. Hari ini tanggal 26 Desember 2024 pasca Natal. Teman-teman NPT juga selamat malam yang sudah bergabung, Bu Erni, Bu SNBC, Bu Bon ya tadi kelihatan udah gabung. JCPS, saha JCPS. Bunga Citra Bunga Citra. Lestari. Bu Ida juga sudah gabung ya. Bahasa apa kan? Mangga. Sampai di hari tadi ya, tadi siang harus benar-benar rajin ngecek ke dalam. Boleh jadi belum selesai ngecek perjalanannya. Rasa-rasanya sudah, kalau diingatkan kemarin di hikam itu justru orang yang arif atau yang sudah bermarifat itu orang yang sudah tidak tergantung pada isyarah untuk mengecek kedekatan dengan Allah gitu. Kayak gitu ya Pak. Malah arif ya itulah Arabnya gitu. Orang tidak disebut arif atau orang yang sudah ma'rifat ketika dia menyampaikan isyarah-isyarah yang dia dapatkan, terus kemudian dia merasa sudah dekat dengan Allah karena isyarah itu. Ya isyarah itu banyak berarti ya, petunjuk-petunjuk. Saya nggak tahu malam ini kita akan bahas apa. Ya termasuk mungkin soal kalau teman-teman kita dari hari kemarin benar-benar dibebasin untuk kemudian menggali kembali memori-memori pahit, memori-memori yang menyakitkan, bukan untuk balas dendam, tetapi memang benar-benar untuk ngecek kembali, jangan-jangan rasa-rasanya kita sudah adem dan selesai dengan itu, ternyata masih tersisa. Kalau dalam istilah Sunda itu karahaan. Karahaan itu udah karatan, nempel begitu kuat di dalam gitu. Udah. Sehingga rasa-rasanya sudah, padahal belum. Oh, masuk. Ya begitulah. Kurang lebih Bagian sisa. ini bisa disambungkan agaknya dengan makalah yang kemarin itu. Ya begitu. Saya di sini malam ini hanya benar-benar membuka karena juga di sini obrolan mengalirnya sekitar pengalaman yang 2 hari ini sampai tadi teman-teman. Nampaknya juga malam ini akan ada ketersambungan dengan hal yang tadi. Baik, kita mulai teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 25.07. Udah pantas itu konten kreator. Ini belum ada barang dagangannya apa untuk diiklankan. Ini punya produk untuk di market di sini.
langsung saja. Bismillah, kita mulai live malam ini. Bismillah. Dan kamera saya putar ke Faizul. Jadi yang sumbing teman-teman, dan mohon maaf jika nanti di tengah-tengah silakan kalau mau ada yang ditanyakan silakan, insya Allah nanti disampaikan. Bukan berarti ketika saya tidak bisa membalas secara chat tidak terbaca, insya Allah semuanya terbaca, tetapi kita nunggu momen untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu bisa disampaikan. Meskipun seringkali sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang di chat tanpa kemudian dibacakan, jawabannya sudah disampaikan secara tidak langsung. Kalau teman-teman ngeh dengan itu, banyak pertanyaan-pertanyaan di chat. Udah ada mobil masuk kan? Oh iya. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di chat seringkali memang tanpa disampaikan pun sudah tersampaikan jawabannya. Jadi jangan pameng, jangan sungkan kalau memang ada yang hendak untuk ditanyakan, silakan ditulis saja di kolom komentar. Pun demikian teman-teman yang salam ya, assalamualaikum. Kalau tidak dijawab, salah terjawab. Begitu teman-teman. Kita langsung saja ke Faizul. Sudah lama kita tidak bertemu dengan Faizul ya. Saya putar kamera, izin. Putar kamera. Atas Pak. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa hari ini? Dua hari ini. Saya intent cek teman-teman yang memang sudah saya susun beberapa minggu yang lalu. Dan itu nanti kita akan mulai di drill lagi fisiknya dengan beberapa program ketika mulai Januari ya. Ya. Beberapa hari, kalau saya tidak salah ingat itu, saya ngajak teman-teman untuk menggali kembali ya. Gak usah takut teman-teman nanti malah gak bisa move on. Malah yang harusnya dilihat sekarang, ketika hal ini dibawa sampai mati, itu nanti yang akan jadi perkara. Lama banget. Apakah pantas seorang muslim menuntut di akhirat kelak ke muslim yang lain gitu? Nah. Saya cuma mengajak teman-teman untuk berkaca kembali lah. Saya nggak ngajak untuk ngerilis, enggak. Kalaupun teman-teman sudah bisa ngerilis, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau belum, jangan jadi orang yang munafik. Maka tadi juga saya ngasih pilihan, mau pilihan 1, 2, atau 3. Kalau 3 pun nggak masalah buat saya, karena tetap porsinya juga tetap sama. Porsi sama seperti apa? Kalau 3 ya berarti anggaplah 3.000 porsinya ya. Iya, porsinya 2.000. Kalau 1 ya 1.000. Kalau 2 pilih pilih salah satu ya 1.000 gitu. Anda mau pakai itu untuk membalas ya silahkan. Anda mau pakai untuk kemudian merealisasikan hajat-hajat Anda silahkan. Atau kalau mau 3, jangan berpikir wah setengah-setengah nih energinya, enggak, tetap 1 semua, 1-1. Oke, jadi bisa difasilitasi semua. Untuk apa sih ini seolah-olah kayak
kemudian saya mengizinkan Anda untuk balas dendam ke orang, tanpa disadari 90% dalam diri kita itu sisi gelapnya itu energinya sudah besar, maka banyak sekali hambatan yang terjadi. Jadi cuman pengen teman-teman bisa endingnya nanti bisa minimal nunggu, ini kan udah Isya, berarti dari sekarang sampai nanti kita itu sudah kangen dengan yang namanya subuh. Biasanya nikmatnya sholat sudah tidak terasa bagi orang ketika memang biasanya terlalu banyak tumpukan apa nih? Tumpukan sisi gelap. Memang nantinya untuk sisi-sisi seolah-olah sisi kreatif, kepintaran, semuanya berkembang. Namun ingat, iblis itu kan ahlinya ahli, core of the course. Gitu ya. Semua ilmu apapun iblis yang punya. Yang paling ahli kan itu, bahkan pernah menjadi gurunya para malaikat kecuali Jibril. Ya. Nah, dari situ saya ingin teman-teman nanti apapun jalan yang ditempuh pasti nanti akan ada yang namanya titik teman-teman menemukan. Kebanyakan seseorang itu kayak gini, dari 0 tahun sampai 14 tahun sebetulnya itu tubuh itu terpisah, tubuh eterik sama tubuh esoterik, tubuh halus sama tubuh kasar. Ketika terpisah ini butuh sinkron. Nah, karena memang di usia 0 sampai 14 tahun itu versi golden age-nya Ibnu Ruman ya, gurunya Ibnu Sina, seseorang itu kadang-kadang lost. Kita diberikan Asmaul Husna. Bagaimana kita mau mencipta kalau kita nggak bisa ngerilis? Coba dicek lagi di Asmaul Husna. Ngerilis dulu, baru kemudian mencipta. Setelah mencipta, Anda sudah awalnya mungkin posisinya misalkan Aang nih berkonflik dengan si A, si B, akhirnya terjadi yang namanya penurunan omset. Ya, ketika ada penurunan omset kayak gini, ketika disuruh dipaksa untuk memaafkan seseorang ya susah. Akhirnya dipaksa dengan cara apa? Dipendam. Seolah-olah akhirnya hilang. Apa yang bisa dilakukan? Mencipta. Ciptain semuanya. Merilis itu bukan berarti memaafkan ya. Oke. Ketika dia omsetnya ini naik, ya mulai produksinya bagus, keuangannya bagus, maka lambat laun dia akan bisa memaafkan orang itu. Bisa seperti itu. Dan ini secara lembut loh, Allah itu nata. Realita yang terjadi kebanyakan kita kan lost nih di usia 0 sampai 14 ini, nggak didik orang tua kita untuk posisi di situ. Akhirnya kita kejar sekarang di usia 40 tahunan ke atas. Apa yang terjadi? Sudah banyak tumpukan, sisi gelapnya bertambah banyak. Kenapa kemudian otak itu tidak bisa menembus feeling seseorang? Kalau menembus rasa bisa, gampang. Tapi kalau ngomong secara feeling diri itu susah. Karena takarannya kebanyakan sisi gelap ini ditumpuk dengan seolah-olah diri kita itu sudah bagus, baik, merasa lebih baik daripada tahun kemarin. Akhirnya yang dipakai adalah
lebih banyak energi, anggaplah energi positif, energi murni itu 10%. Energi 10% itu dipakai untuk berhajat. Oke, dipakai buat untuk ngedidik anak, dipakai untuk kemudian ngejaga kewarasan pada pasangan, ngejaga untuk menghargai dan lain-lain sebagainya dengan masyarakat. Nggak habis kan? Energi Anda habis. Lalu apa yang terjadi? Ternyata senggolan-senggolan dari pertemanan, perbisnisan terjadi. Apa yang terjadi? Mau tidak mau, karena ini stoknya sudah menipis, entah itu nanti ketika Anda berdoa itu memakai energi negatif, ataukah entah nanti Anda ngedidik anak ini dengan pakai energi negatif, kita kan nggak tahu. Oke, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi sekarang. Sampai sekarang kita jarang sekali menemukan titik presisi pun terjadi sekarang. Kita seolah-olah sudah kenal Allah, tapi kita nggak pernah ngerasain kunnya Allah kayak gimana. Nah, dari situ saya narik kembali ngajak. Senakal-nakalnya seorang anak mau nyuri sekalipun, nggak mungkin dicoret jadi kakak ya. Gitu. Apalagi lihat dengan kondisi teman-teman, jiwa teman-teman mentok di umur berapa kan gitu. Oke, dicek kembali sebentar. Karena nggak ada yang, jarang sekali yang saya lihat itu sampai titik di atas hampir sama dengan usia kita sebenarnya. Maka cara pendidikan kita terhadap diri kita ya berarti kayak anak-anak. Yo, say, kamu nggak suka sama situ, wah yuk dianterin, mau berkelahi, ayo berkelahi ke sana, gitu. Ya seperti itu. Bukan kemudian mengizinkan, bukan berarti juga kemudian menghalalkan. Salah tetap salah. Dan suatu saat pasti ada nilai yang harus kita kompensasikan, gitu kan. Nah, dari situ ketika teman-teman mau meluapkan, maka asma-asma Allah itu akan jadi wujud kita, wahdatul wujud dalam diri kita. Nggak usah ngelihat lagi secara eksternal. Misalkan Ar-Rahman Ar-Rahimnya, ya, kasih sayangnya, ya, penyayangnya Allah. Kita ngelihat, oh ternyata ada orang yang baik ke kita. Sudah nggak butuh itu. Tapi aplikasinya adalah kita bisa nggak menyayangi diri kita dulu. Saya nggak minta teman-teman menyayangi pasangannya, anaknya, enggak. Saya cuma minta, bisa nggak realita dari teman-teman mengaplikasikan dari asma-asma Allah yang ada dalam diri kita. Apa? Rasa sayang kita ke dalam kita melihara. Loh, tapi kok nggak sadar mandinya ya gitu. Oke. Pemeliharaan diri kita salah satunya apa nih? Sholat. Tapi kok sholatnya masih gitu. Salah satu cara pemeliharaan untuk kemudian kita mau ngerestart tuh, bawaan pabrik itu adalah salah satunya. Anda terbiasa sholat witir, lupa ya kita ya. Pokoknya habis sholat isya bebas lah, oke enak,
Dah, habis itu udah langsung tidur gitu. Tapi kita kan nggak tahu setelan pabrik kita itu ternyata ya sholat witir gitu. Tapi saya nggak nyuruh, nggak, ini mah cuman ngomong setelan pabrik. Siapa tahu Anda sudah bawa ke bengkel kan, jadi setelannya tuh bisa beda gitu kan, nggak paham saya gitu. Oke, bisa paham. Ya, nah setelan yang itu kan sudah saya spill sedikit. Kalau witir baru hari ini gitu. Kalau yang lain-lain kan yuk biasain sebelum subuh, itu seger gitu kan. Ada satu hikmah yang memang kita akhirnya menghilangkan itu. Rasulullah nggak pernah yang namanya sholat subuh itu dengan baju yang bekas tidur. Mungkin di pesantren udah terbiasa ya. Biasa. Iya kan? Karena mau ngaji. Sarung yang dipakai tidur itu pasti ya sarung buat tidur aja, sarung buat main tidur gitu. Tapi kalau untuk sholat ganti ya, gitu. Dan itu kan nggak perlu saya harus detailkan kan, karena teman-teman udah ahli pesantren gitu kan. Oke, ya gitu. Oke. Kenapa sih? Ternyata dilihat dari sisi energi nggak akan bagus. Pakaian-pakaian yang habis dipakai tidur ini banyak sekali tumpukan-tumpukan, karena ketika Anda tidur energi negatif ini tanpa sadar dikeluarin ya dari tubuh. Apalagi kalau kemudian itu kuat dikeluarinya karena memang ada kucing di dalam rumah, maka energi negatif itu diambil sama kucing. Tapi ini kan masih nempel. Kita diajarkan di usia 4 tahun untuk belajar asma-asma, salah satunya suci ya. Iya. Oke. Ya kudus itu loh. Berarti sudah terbiasa, berarti kan ya sekarang mensucikan diri. Tahu di dalam diri itu hadasnya gede, kotor. Maka ya minimal subuh ya bersih dulu. Gitu kan? Oke. Kalau itu udah sih gampang spill-spillan kayak gitu, teman-teman nggak paham semuanya. Nah, saya lanjut lagi, balik lagi ke laptop. Bab yang tadi sama kemarin. Ketika teman-teman memilih di poin yang ketiga, saya pengen merealisasikan hajat saya, dan juga saya pengen orang-orang yang menyakiti saya itu terbalas seperti halnya saya dulu gitu. Saya ngomong kayak gitu langsung gatel di hidung. Nah, jadi harus mundur dulu gitu. Gitu. Sudah tahu ini bohong gitu kan ya. Tapi harus dibahas. Apakah ini kemudian akan mengurangi takaran-takaran dalam diri teman-teman? Enggak. Karena apa? Teman-teman sudah berusaha menjadi orang yang baik versi teman-teman. Ada satu contoh. Dulu Rory ngomong kayak gitu. Ketika, ini contoh di luar kasus teman-teman. Ketika seorang anak di masa ibunya masih hidup, orang tuanya masih hidup, dan dia tidak bisa berbakti seperti halnya saat-saat orang tuanya sudah meninggal, dan dia kemudian menyesal, kenapa dulu kok saya nggak memperlakukan ibu saya seperti ini ya. Dulu pikiran saya itu sudah, ibu saya kan PNS, jadi ibu saya sudah nggak butuh uang, ngapain saya kasih uang. Oke. Dan Anda ngerasa itu sah-sah saja.
walaupun ini bukan disebut sebagai anak yang berbakti saat itu, namun saat ibunya sudah meninggal tumbuh kesadaran dan akhirnya mengajak anak-anaknya untuk ayo jangan kayak bapak dulu, jangan kayak ibu dulu, kayak gini kayak gini kayak gini. Ke orang tuaku dulu bisa ngasih walaupun orang tua juga nggak butuh uang gitu kan. Udah itu dilakukan. Apa yang terjadi? Maka hitungannya adalah orang itu baik sejak dia 0 tahun sampai saat dia mungkin sadarnya usia 40. Dia 40, hitungannya nggak ada yang jelek. Enak kan? Santai banget Islam. Jadi kalau dirunut dengan kemudian pola-pola itu, poin ketiga nggak salah-salah banget gitu. Wah saya rubah aja gitu kan, ya sok-sok aja, rubah nggak apa-apa. Yang terpenting keluarin dulu. Oke? Ketika nanti sudah mengeluarkan, realitanya terjadi, bisa jadi sehari kemudian atau sebulan kemudian, dan itu terjadi cepat atau lambat, Anda akan nyesel. Butuh jeda penyesalannya itu loh, ternyata harus melewati itu. Oke, dan penyesalan itu seolah-olah nanti akhirnya menjadi dosa yang terindah kok. Oke, dosa kok terindah. Tidak apa-apa. Dan akhirnya malah lebih teman-teman memiliki kunci untuk kemudian mendekat ke Allah. Karena ngerasa banyak dan kata Allah, gak kamu aja kok, banyak. Oke, banyak umatnya Rasulullah yang kayak gitu. Masuk mengenalku hanya dari jalan pintu yang seperti itu. Oke. Tapi itu kan nanti bersinggungan dengan ajaran yang saya dapatkan dari kiai-kiai saya, pusat-pusat saya, Pak. Ya itu. Seolah-olah akhirnya kan Anda belajar, kemudian prakteknya ini nggak di-guide. Yang terjadi apa? Jadi matang karbitan. Tidak melewati fase-fase Anda itu berontak frontal gitu. Dan akhirnya yang terjadi hambar. Sisi hambar itu loh yang kemudian menjadi teman-teman nanti itu tidak terlalu banyak mengenal diri. Maka Allah pun juga meletakkan 3 hal kan, rahasia yang benar-benar Allah itu cinta dengan kita. Salah satunya kita diberi sakit. Oke, kita dikasih kefakiran. Ketiga, kita dikasih kesabaran. Ini enak, sabar ngempet bahasa Indonesianya apa? Nahan Pak, sebenarnya pengen marah, kalau bisa sih nampol sekalian gitu kan. Tapi kan disuruh sabar, ya saya ikut sabar, sudah minimal dapat poin itu. Berarti teman-teman kan nggak jauh dari Allah. Allah cinta banget kan, gitu kan. Nah, posisi kan udah oke nih. Nah, sekarang kita beranjak. Di dunia ini 1% orang itu tidak pernah berdoa ketika menjalin komunikasi dengan Allah. 1%. Kebanyakan orang berdoa. 99% orang itu pasti berdoa.
mau tiap hari, mau seminggu sekali, mau sebulan sekali, setahun sekali, yang penting pernah doa. Tapi hanya 1% orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah. Karena sejak dia lahir, dia diberikan yang namanya ingatan perjumpaan dia dengan Allah. Ada yang dari seperti itu. Jadi ketika gitu ya, itu sudah dia udah masih tetap ingat. Oh, sudah dimulai filmnya ya, gitu. Jadi ketika dikasih tantangan, masalah-masalah kayak gitu, dia sudah nggak kaget. Oke. Dan di 1% itu pun dibagi-bagi, nggak semuanya kayak gitu. Ada yang kemudian mendapatkan hikmah seperti itu ketika dia sudah dewasa, ya. Nah, moga-moga teman-teman dapat gitu. Apa sih orang-orang kayak gitu? Orang-orang yang kemudian sudah tidak mencari sesuatu di luar diri, sudah mencari Allah di dalam dirinya. Semua yang diinginkan, baik dia ketahui maupun dia tidak sadari, itu sudah ada dalam dadanya. Oke, di dadanya. Di mana letaknya? Gantian di sirrunnya. Oke, tapi belum tentu di sagafnya. Di sirrun ada. Ketika teman-teman lihat Alphard lewat, cuman pengen, Anda pengen, karena emang sudah ada itu jatah kali, jatah teman-teman. Tapi bagernya umatnya Rasulullah, bagusnya umat Rasulullah, banyak yang nggak pakai jatah-jatahnya. Bisa jadi itu nanti dikonversi ke di akhirat nanti Pak Yudha. Gitu kan, jatahnya buat itu masih banyak, tapi jarang dipakai. Kalau memang itu tidak ditakdirkan untuk teman-teman, maka teman-teman tidak akan pernah tahu. Oke. Bu Atin tahu motor itu yang nggak pakai kakinya ditaruh bawah, udah imbang, seimbang, roda 2 nih. Geraknya bukan ke depan ke belakang, tapi bisa ke samping kiri, nggak pakai dibelokin. Nggak tahu, ini memang nggak ditakdirkan buatin. Yang sudah ditakdirkan pun kita juga jarang ngambil jatahnya. Maka dari situ teman-teman belajar kembali untuk kemudian mengevaluasi, balik lagi, yuk jujur kepada diri sendiri agar minimal kita menjadi 1% orang itu. Ya, satu saat saya kirimkan videonya. Moga-moga bisa lebih terang, gitu. Dan itu sudah ke tim-tim teman-teman yang bikin konten itu saya udah kirimkan lama. Ini bikin ini, wah keren nih mas. Gitu. Oke, bikin. Oke ya. Nah, kita balik lagi nih. Sampai kapan teman-teman mau di posisi menahan segala emosi? Kemarin atau tadi teman-teman buka dari 1 sampai 14 Asmaul Husnanya. Oke. Yang teman-teman ingat
yang paling nyaman di teman-teman, dalam diri teman-teman sudah ada 1 sampai 14 ini. Atau ngerasa oh saya kayaknya di posisi ini deh. Kalau Mas Haris berapa tahun? Iya. Hah? 42. 42 itu asmaul husnanya apa? Maha Pemurah. Oke. Jadi bisa ngewujudin, mengaplikasikan itu. Teman-teman belajar 1 sampai 14. Tapi teman-teman juga harus kemudian punya patokan. Oh iya, usia saya sekarang 42. Berarti Maha Pemurah. Kira-kira bisa nggak sih dimurahin harga diri Mas Haris? Bisa ya? Obral wes gitu. Mau diomongin Haris gelo, gitu. Santai wes, gitu. Pemurah ya. Minimal yang murah senyum. Gitu. Oke. Sering ngasih, malah lebih di usia 42 kasih banyak ngasih. Oke. Bisa kayak gitu. 80. Sesuai usia Anda. Usia Indra berapa? 35. Oh 35, udah tua ya kamu ya. Dicek 35 asmaul husnanya apa. Dan setiap tahun teman-teman itu tanpa sadar berganti peran. Salah satu peran utamanya adalah di peran usia asmaul husnanya. Tetap gimana sih jadi seorang yang punya usaha barbershop tapi mengikuti fase ini gitu teh, tempel yang gede sekalian gitu, stikernya Syakuru yang artinya maha pembalas budi. pembalas budi. 39. Nah ini so naon atuh Syakuru di dia menghargai. Ayo yang benar 35. teman-teman dicek sendiri masing-masing usianya berapa, maka di fase asmaul husna itu loh teman-teman belajar tahun ini. Oke. Kalau ketemu yang maha menghina kan gimana? Ada ya maha menghinakan. Ayo. Gitu. Hinaan we kabeh. Maka minimal engkau 1 tahun itu puasa untuk ngehina orang atau ngehina makhluk. Dasar kucing bego loh gitu, nggak ada ya gitu. Udah oh kucingnya lagi nyuri ikan ya sudah minimal teman-teman nggak satu fokus yang teman-teman lakukan peran utama itu, maka teman-teman akan dibukakan pintu-pintu yang lain, yang peran-peran utama yang Anda harusnya ini lakukan tapi nggak pernah Anda tahu. Oh patokannya udah kan jelas ya. Kalau ini mah yang menghitung. Malah menghitung, hitung-hitungan lo gitu untuk diri, bukan untuk orang lain. Jangan untuk orang lain hitung-hitungan. Dede Rifan teh kini gitu. Bukan untuk ibu. Hari ini sudah ngapain ya? Hari ini saya sudah ini belum ya? Gitu. Lakuin secara teratur. Berarti Ini besok tahun ini Oh ini 68. Jadi 57. oke, teman-teman yang online nggak gangguan kan ya?
Enggak. Kedenger kan? Enggak Tinggal pada nanti nyanyi. cari sendiri. Kalau yang kurang 14 itu. Nah itu nanti beda lagi. Jangan dibongkar sekali. Satu lagi eta Pak. Nanti peran utama eta juga. Tapi santai lah, sabar dulu. Gitu. Kan manggilan. Satu-satu dulu. Mas Aris mah yang itu nggak apa. Oke, sampai sini. Kalau pemahaman saya nggak sekolah Ustadz ada yang keluar, ada yang ke dalam. Kayak misalkan Iya. maha menghisab itu ke dalam. Heeh. Kayak yang tadi menghinakan ke dalam. Heeh. Kalau memberi keluar. Heeh. Permasalahannya satu. Idealnya gitu. Luar dalam dapat. Oke. Tapi posisinya kita itu lagi bersih-bersih. Toko belum siap dibuka. Udah bewara ke orang-orang. Ini saya nanti jualan ini. Tapi belum dibuka, belum beres semua. Takutnya resepnya malah adonannya malah nggak asik, rasanya nggak asik. Jadi yuk puasa. Kalau teman-teman sekarang mau puasa browsing, nggak tahu tuh bener apa enggak. Ternyata ya browsing aja gitu ya, nggak paham saya. Jadi saya nggak lihat kok. 3 bulan nih jangan browsing, kecuali dari saya ada materi, saya kasih videonya, link videonya, Anda buka boleh. Itu juga puasa. Puasa ini hanya untuk satu. Lebih banyak Anda melakukan kontak ke dalam. Oke. Bisa paham? Gitu. Ketika Anda sudah mematuhi itu, misalkan ini perkataan guru atau perkataan seolah-olah misalkan ini perkataannya Rasulullah, kira-kira Anda patuhi? Ya patuhi. Tapi karena ini perkataan saya, nggak kelihatan aja saya masih gitu. Dan itu terjadi kan? Zaman Rasulullah itu nggak ada tentara, nggak ada yang namanya kemiliteran. Oke, perang ya langsung. Saya dapat tantangan nih dari ini 1 bulan lagi. Itu langsung sahabat-sahabat langsung kumpul semua berperang. Tapi di zaman Umar ya nggak iso kayak gitu. Akhirnya Umar bikin yang namanya wajib militer. Oke, zaman Abu Bakar orang dimintain pajak, tapi zaman Rasulullah semedit-meditnya orang ya tetap kasih. Karena satu, ketika zakatnya ini diserahkan, minimal mereka itu berpikir Rasulullah doain ya. Tapi kalau zaman Abu Bakar sopo kowe kar gitu kan gitu ya. Walaupun tahu itu sahabat. Oke. Nah, seperti itu. Maka ketika teman-teman mau berpuasa dengan satu niatan, oke, puasa nggak mesti harus menahan makan dan minum, tapi puasa browsing itu bukan lagi sudah 48 jam, tapi 3 bulan. Kebayang, dopamin reset di dalam diri Anda, otak Anda itu segimana kencengnya. Kenceng banget, encer otak Anda. Nah, kalau mau ya dimulai mulai hari ini, besok sudah enggak lah, gitu kan? Oke. Nah sekarang puasa nih setahun. Apa ini? Puasa untuk kemudian memahami arti, memaknai arti Asmaul Husna tahun usia Anda, sehingga Anda akhirnya jadi rem dan jadi gas. Oh saya nggak boleh itu ya, karena tahun ini saya Maha Pemurah. Oke, Maha Pemurah kok hitung-hitungan, gitu kan ya? Iya langsung gitu. Kalau buatin hitung-hitungan,
Ya jangan gitu ke luar, nanti malah akhirnya jadi pembelaan diri. Kan kata Pak Ju suruh hitung-hitung mah. Ini semua ya saya hitung gitu. Untuk orang lain enggak, ini kalau bisa untuk diri dulu. Oke. Bisa paham sampai sini. Harapan saya itu kan sampai teman-teman menemukan yang namanya feeling universal, feeling yang kemudian ini terhubung langsung dengan yang namanya sistem-sistem yang terbangun. Apa aja sistemnya? Malaikat. Teman-teman punya kodam malaikat sejak lahir, tapi selama ini jarang diaktifkan. Katanya Pak, kalau pengen punya kodam malaikat itu susah Pak. Gini. Dan apa yang susah? Dari lahir Anda sudah dikasih, Anda sudah dikasih perangkat sistem malaikat, oke? Yang ngawasi malaikat yang menyertai Anda, jin yang menyertai Anda, dan juga beberapa perangkat-perangkat lain. Tapi ini jarang dipakai yang urusan-urusan malaikat kayak gitu. Oke? Bisa dipahami. Ada yang masih bingung? Enggak? Kampusnya yang mengembalikan, Maaf? mengembalikan. Bisa paham itu? Maha mengembalikan kayak gimana? Untuk diri sendiri. Cece punya masalah, ya itulah Bangku. Gitu kan? Oh, saya yang harus lebih banyak istighfar. Gitu. Semua tetangganya sakit, oh saya yang kurang. Selama ini saya nggak merhatiin dia. Gitu, ayam nabi, gitu. Oh, saya gitu kan. Dikembaliin. Bukan untuk kemudian ada rasa penyesalan, enggak. Tapi dijadikan ini tanggung jawab. Saat ini mendengar, melihat, saat itu pula ini terilis, setelah itu nggak ada yang namanya kepikiran. Bisa paham? Yang salah, Anda seolah-olah iya ya, itu salah saya, nggak bisa ngedidik anak saya. Kepikiran, terus akhirnya jadi sakit. Jangan gitu. Malah bebanin teman-teman, bebanin Anda sebagai orang tua. Oke. Saya itu juga nggak mau ketika nanti teman-teman bukan tugasnya, tapi teman-teman ngambil tugas itu di posisi teman-teman belum ikhlas untuk memberikan kebermanfaatan tubuh teman-teman untuk dunia luar. Kemarin sempat dibahas di Saung Buatinnya. Hei, jangan berpikiran fisik, jangan berpikiran kotor, jangan suudzon. Ketika ada seorang sepuh yang meninggal, misalkan dia ahli ibadah, tapi ketika dia meninggal ternyata belum dimakamkan, misalkan baunya udah hanyir, udah nggak enak banget, kita kena azab. Ente terlalu sering lihat sinetron. Oke, saya pernah bahas itu ya. Agar kita tetap terpelihara sisi positifnya, karena bisa jadi orang tua itu ngambil bala anak-anaknya. Oh, anak-anakku kayak gini ya, ya Allah timpahkan saja kesalahan ke saya.
Satu mungkin belum beres, dinetralkan sama orang tuanya, jadi nyesek di sini, dan akhirnya semuanya keluar. Secara ukuran kedokteran, 2 minggu enzim kita di pencernaan itu akan memakan yang namanya diri kita, organ-organ kita saat kita meninggal. Nah, ini pembusukan kok sudah terjadi ketika ini belum dimakamkan. Berarti terjadi percepatan. Wah, ini nggak bener nih Allah nih. Gitu kan. Kok udah terjadi pembusukan? Harusnya 2 minggu yang lalu dia meninggal, gitu kan. Pikiran logika kita. Bukan gitu. Kita yang nggak tahu. Keterlambatannya di mana kita nggak tahu. Oke? Cuman yang pasti, ketika teman-teman tidak tahu ilmunya, jangan menghakimi. Oke, sudah kayak gitu. Clear ya? Bagian situ sudah. Nah, kita balik lagi ke diri. Dimulai lagi. Dirasakan. Biasanya endapan energi itu, intisari energi itu ada di dantian. Kalau teman-teman nggak mau ngegali kembali emosi-emosi zaman dulu, Pak saya lupa, sudah nggak usah dipaksa, inget-inget saja, ulang-ulang saja yang masih diinget, yang memang benar-benar ini mengecewakan Anda, membuat Anda marah. Diputer memori itu, fokus di dantian, mana energi negatif akan menarik energi-energi negatif yang tersembunyi di dalam gudang itu. Akhirnya berantai. Cepat atau lambat Anda akan ingat memori-memori yang lain. Dan sampai gimana? Panas. Kemarahannya kalau dia sudah pengen mukul, udah nggak kuat, kayak gimana sih, teriak-teriak kayak gitu. Tapi ya karena memang ini hanya terjadi di dalam diri Anda, ya nggak usah tampakkan di dalam di luaran. Gini, nggak usah amati, karena itu bagian diri Anda, bukan Anda kan. Anda hanya mengamati emosi Anda, dan emosi itu adalah bagian diri, bukan Anda. Jadi cukup, oh pengen marah dia, ya ayo terus sih, gedein gitu. Oke. Ketika ini sampai panas sudah oke, berarti udah tambah tumpukan itu kan. Emosi-emosi lain juga akhirnya tergeret semuanya. Otomatis. Lalu gimana? Ya murnikan. Dalam diri kita itu ada tungku pembakaran yang ada di pencernaan. Selama ini tungku pembakaran itu tidak pernah dipakai. Dipakainya hanya untuk kemudian setahun sekali, atau ketika memang ada masalah gede. Harusnya Anda bersyukur ketika dikasih masalah. Berarti tungku pembakaran dalam diri Anda nyala apinya. Nyala apinya tinggal Anda takar. Oke, nggak usah gede-gede apinya, segini aja, biar nggak mengganggu saya. Ketika tungku pembakaran dalam diri Anda itu menyala, Anda nggak kena sakit pencernaan, Anda nggak akan kena miom, nggak akan kena kista, atau masalah-masalah pencernaan. Kenapa sering kena masalah pencernaan? Karena tungku pembakarannya sering mati. Mungkin terlalu sering beli di GoFood ya. Gitu malah tidak. Oke. Jadi nggak masak sendiri.
Oke. Apakah kita itu harus selalu berarti kita harus punya masalah terus, Pak? Bukan kayak gitu. Ketika seseorang itu bertambah peka, maka Allah akan mengurangi masalahmu dan Allah akan memberikan dirimu kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah orang. Gitu kan? Dan masalah orang itu lebih enak, biasanya presisi, apinya nggak terlalu gede, stabil di situ. Yang cerita temennya curhat, oh gitu, gede banget, jos gitu ya, nasi goreng, gitu. Oke, yang kita mah stabil ya di situ. Nah, ketika orang ini curhat, sebetulnya itu untuk api, untuk mau membuka tungku. Ada sisi positif, ada. Berarti boleh Pak nerima curhat. Sebetulnya boleh. Kalau Anda bisa mengaktifkan. Sudah jelas kalau memang Anda dicurhatin sama orang yang ikatan emosinya nggak terlalu dekat, misalkan istri atau suami, itu kan deket banget ya. Ya itu pasti jos juga, jos gitu. Ya syukur kalau ada teman Anda ngomong, saya tuh punya masalah gini, dan Anda pusing. Sebetulnya tunggu pembakaran Anda udah nyala, dan pencerahan Anda nggak akan dingin, panas. Berarti ada manfaat punya masalah? Ada. Tapi untuk teman-teman praktisi nggak boleh curhat ke sana, selesaiin sendiri. Oke? Kalau bisa cari mangsa. Gitu, mau curhat nggak? Bisa. Sempetin. Tapi ya teman-teman juga harus paham. Ini untuk latihan minimal pemeliharaan tungku pembakaran diri saya nyala. Kapan tungku pembakarannya ini nggak nyala? Anda terlalu tenang, comfort zone. Kadang suka bingung Pak, ada yang jadi kadang misalkan ada yang marah ke orang lain di depan ibu, duh ini teh gimana, ini teh harus gimana, jadi tunggunya teh biarin didengar, udah ada keluar lagi dari didengar telinga kanan, nggak takut kan itu energi gitunya, itu suka gitu kadang pikirannya, kadang suka yang curhat gitu ibu teh, kadang memang banyak yang suka curhat teh, tapi kadang bingung ibu teh, takut ibu gimana, energi ibu gimana gitu tah. Ya takut ya energinya. Ya gimana gitu, jadi bingung dengan gimana harusnya Gini, gitu tah. kalau teman-teman hanya melihat dan kemudian teman-teman nggak tergerak apa-apa, sebetulnya tungku pembakarannya itu ya mati apinya. Tinggal diniatkan, ya Allah, melalui doa, ya Allah selesaikan masalah orang itu. Maka tungku pembakaran kita nyala, cus, api kayak akhirnya kayak di prasmanan ya, ada apinya kecil. Makan-makan kita bebas makannya nanti. Kalau pengen makan bebas, berarti energi Anda juga harus sering terkurang. Gitu, bebas Anda makan kapal selam juga nggak apa-apa. Oke, empe, iya. Oke. Kalau kemudian ada orang curhat, maka ada orang-orang yang kemudian menjadi praktisi energi, takut energinya terserah, ya, karena emang tungku pembakarannya nggak dinyalakan. Maka diniatkan, ya Allah saya meniatkan untuk membantu dia, atau ditambahi gantian saya, tungku pembakaran saya menyala, dan itu panas loh Bu. Kalau orang-orang yang sensitif, orang curhat di kita ini kebakar. Kalau masalah dia berat, kita main jeret. Gitu. Bisa paham?
Jadi nggak akan terkurangi yang namanya takaran energi kita. Toh akhirnya energi-energi negatif dia kita sengaja masukkan. Saya serap energi negatif dia masuk ke tungku pembakaran, dimurnikan. Energi itu kekal, nggak akan bisa hilang. Maka sifatnya saja energi itu berbentuk bulat, tipis kayak gini, dalamnya kosong. Nah, dalamnya ini yang diisi oleh hal-hal negatif. Maka ambil hal-hal negatif itu, energinya murni, maka menjadi energi tambahan buat diri kita. Dan sisi negatifnya Anda bumikan ke tanah. Oke, siap. Jadi akhirnya menerima curhat ya. Oh bayar ya. Iya kan selaras dengan cuan. Oh iya nggak. Iya sok aja atur. Itu juga sempat menjadi polemik di lepas sih buat saya dulu. Saya nerima curhat orang terus ya, walaupun berbayar tapi sampah yang dikasih. Apa ya? Oh digroundingkan aja. Sudah ada kebermanfaatan sedikit lah buat saya. Ada nggak? Ini kan lebar, sayang energinya. Karena mau tidak mau, energi yang sudah bersentuhan dengan elemen dalam diri manusia, organ manusia, itu energinya itu nggak energi pemula, energi expert. Karena pasti, apalagi yang sudah agak tua-tua tuh, yang banyak tumpukan masalah yang masih belum matang. Cepet etam tebel gitu kualitasnya. Gitu. Jadi kalau melon itu rasanya udah manis ya, nggak apa, nggak hambar. Maka kualitas bentukan atomnya itu sudah atom yang kuat. Oke. Kalau bahasa versi di Islam, ketika teman-teman berkumpul dengan orang yang pakai minyak wangi, ya kita wangi. Karena atom mereka juga tebal. Oke, kalau Anda kumpul dengan orang-orang tukang sampah, ya baunya sampah. Kita ngelihatnya ini dari sisi timbangan. Berarti jangan bergaul sama orang nggak baik. Bergaulah dengan orang yang baik. Iya, kalau Anda nggak kuat, Anda nggak punya ilmu, bergaulah dengan orang baik saja. Tapi karena Anda sudah punya ilmu, Anda rangkul tuh orang-orang yang tidak baik, seret tuh energinya. Oke, wah mumpung ada stok kan gitu. Kalau Dahar ngomong stok ganda aja, gitu. Ini mah stok energi kita. Kacau. Dunia penuh janda dan tawa. Ampun. Moga-moga nggak ada yang sakit hati kalian. Saya tahu Cahar sifatnya guyon aja. Jadi kalau sakit hati made. Ini yang nanyain siapa ya? Cahar kita udah bukan, enggak jangan punya istri. Punya istri. Istrinya nyantai dong. Jadi ada guyon. Iya, sampai sini bisa dipahami. Jadi sudah nggak ada ketakutan. Nanti kalau misalkan masih bingung, putar lagi tuh videonya. Kalau memang nggak paham lagi, yuk dibahas lagi. Secara khusus, bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk menerima hal apapun. Tugas Anda sebetulnya menerima curhat itu mendengar. Karena kebanyakan yang saya tahu 90% orang dikasih arahan ke A atau ke B nggak akan masuk. Jadi tugas Anda cuma menguatkan dia saja. Oh iya, kalau emang yakin tetap lakukan. Apalagi kalau sambil, ya Allah saya tahu dia salah, maka dorong
gitu. Atau pakai doanya para wali, ya Allah saya tahu dia salah, maka jangan bikin kekasihmu bingung. Nanti iblis seneng gitu. Maka belokkan dia secara lembut ya Allah gitu dah. Yes. Pakai nama Nabi Muhammad ya, nggak apa-apa lah, bebas. Oke, sampai sini. Jadi koki ya Pak, jadi koki. Iya, jadi koki. Masak terus. Goreng aja terus itu masalah. Kalau ada masalah goreng lagi. Oke. Apalagi ketika Anda sudah menyadari, Anda bisa memahami itu, memakai tungku pembakaran. Oke. Tungku pembakaran itu gimana sih? Ya diganti ya. Sifatnya gantian itu panas. Gantian yang paling dingin karena jarang dipakai itu gantian atas di sini di otak, jarang dipakai. Makanya karena emang otak kita jarang dipakai ya, cuman 1,8% dipakai. Makanya ya dingin. Yang berisik di mana? Di perut. Karena desakan dari diri itu bisa dari lewat jiwa, dari nafsu pribadi, ataupun visi dan misinya para leluhur yang ada dalam DNA kita itu bergejolak terus. Oke. Maka ketika teman-teman sudah memahami pola-pola ini, apa yang bisa teman-teman lakukan? Genjot dengan fisik Anda agar Anda nggak meledak. Meledak itu gimana? Tiba-tiba nanti seolah-olah kayak PMS gitu. Pengen marah-marah ya. Berarti tempaan fisiknya kurang. Sampai di sini paham. Oke. Ada yang mau dibahas? Saya berapa tahun nggak boleh ngucapin terima kasih. Baru kemarin saya sudah kamu lepas lagi. Kamu boleh bilang terima kasih ke siapapun. Oke. Berapa tahun sih kayak gitu? Dikasih orang diam. Gitu. Awal-awal nggak nyaman ya. Nggak nyaman banget. Kirain orang sombong. Oh sudon saya ke diri saya. Oh gini-gini. Tapi lama-lama, oh iya, niat saya untuk mendidik mereka untuk tidak lagi berharap ada ucapan terima kasih dari orang lain ketika dia ngasih aja, nggak usah berharap terima kasih dari orang lain gitu. Itu udah berjalan, bisa rileks, santai. Kemarin sudah cukup, kamu sekarang balik ke role biasa. Nah seperti itu. Oke. Cepat atau lambat semuanya ada takaran. Oke. Teman-teman nggak pengen di kondisi kefakiran kan? Baik fakir harta maupun fakir ilmu kan? Ya berarti dimulai ya sekarang dari sisi peran utama Anda banyak. Saya nggak sampai hati ngomongin banyak-banyak, nanti kepikiran. Oke, satu aja dulu. Toh itu nanti ngebuka 1 sampai 14 soal.
Kalau Mas Haris sudah tahu pengurangan 14 ini kayak gini, biar itu Mas Haris dulu. Oke, nggak usah tanya nanti ya, Mas itu yang peran utama satu lagi yang kayak gimana, nggak usah, satu aja, nanti ribet lagi ke teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau itu Pak, terkait fase Asmaul Husna itu seharusnya itu sudah terselesaikan gitu, yang di belakangnya. Contoh sekarang 31, yang 29, 28 itu harusnya terselesaikan Pak. Secara putaran itu sudah satu gelombang. Satu gelombang ini sudah 1 tahun 12 bulan dibagi 4 maka terjadi yang namanya fase-fase. Itu diambil dari Merkurius retrograde secara tahunan. Kalau Bunia tahunnya ada fase leader, fase logik, fase estetik, fase evaluasi. Akhirnya kan satu gelombang. Satu gelombang digeser jadi satu lingkaran 360. Jadi sebetulnya sudah komplit. Kalaupun ada yang Anda ngerasa tidak sempurna melewati fase itu, siapa yang menyempurnakan? Guru-guru. Siapa yang ngasih ilmu itu? Misalkan, Anda tahu dari saya, berarti saya harus bertanggung jawab. Ente ngasih tahu ilmu itu, tapi kamu nggak pernah bertanggung jawab terhadap teman-temanmu. Ya akhirnya kan disempurnakan, gitu. Rasanya kayak gimana? Ada di satu fase nanti benar-benar saya ngerasa kayak diri itu kayak ngedrop. Sebelum saya 2 hari ini ngomong itu, saya sudah nyiapkan, sudah nyedot energi besar banget. Gitu. Kalau biasanya takaran saya baru ngobrol ke Mas Haris ngobrol, saya ke Pangandaran juga ada misi. Biasanya kalau ada untuk orang 500 orang aja, saya ngambil takaran itu anggaplah ngambil takaran itu 1000 saja. Tapi saya ngambil sampai 20.000. Badan tuh udah kayak ngawang-ngawang gitu. Udah kayak di presto. Ini hanya untuk mempersiapkan ini. Saya ngomong 2 hari, berarti saya harus nyiapin dong. Saya ngomong, berarti saya juga harus menyiapkan treatmentnya. Nih, ya mau kerasa apa enggak, terserah Anda, gitu. Yang penting apa sih? Anda harus yakin aja. Oke. Bisa paham? Sampai di sini sudah, Kang Ila? Terkait tadi pas tidur itu kan ngeluarin energi negatif ya Pak. Pas kemarin kita kan disuruh ngerilis semua ya, bangkitin semua orang-orang yang ingat itu cuma 2 gitu, paling sampai mentok 4 gitu. Pas tidur mungkin terjadi gitu ya, keluar. Jadi pas tengah malam Taiwan juga tahu, selebor panas gitu semua. Panas ya? Oh, panas. Apa mungkin lagi pas tidur kerilis gitu apa sih? Di dalam tidur itu ada 2 lucid dream sama lucid walking. Lucid mind, pikiran Anda berjalan. Nah, salahnya kadang-kadang kita itu misalkan nih, kita itu mau ngebalas perlakuan sakit bulian si A.
tujuannya udah jelas, namanya udah jelas, udah disebutin, pokoknya saya nggak mau dia harus ngerasain seperti yang saya ingin rasakan, saya nggak rasakan ke A. Tapi ternyata endapan yang paling gede itu kepada si C. Belok busur panah Anda serut ke C, dan akhirnya ngerasa nggak kun di sini. Oke, kebanyakan teman-teman kayak gitu. Ketika saya ngintip tujuan panahnya kemana, oh ke sana, nah belok gitu, oh ya sudah gak apa-apa, anggap aja. Kayak gimana sih anak-anak tuh? Kayak gitu ya, ngelempar, ayo lempar ke sana deh, shoot ke sana, gak apa-apa. Akhirnya ngerasa, kok nggak bisa-bisa sih? Nah dianya arahnya ke sana. Enggak, udah ke sini, tapi beloknya ke sana. Ya nggak apa-apa, namanya masih kecil. Kalau dilatih terus ya akhirnya tepat sasaran. Awalnya memang untuk hal yang nggak benar nih seolah-olah, tapi lama-lama karena ini dilatih untuk mengeluarkan energi negatif, biar kembali tanah, kembali ke tanah, api kembali ke api, gitu. Bisa. Lama kelamaan target Anda, saya pengen dapat uang 10 juta hari, terus langsung sudah nggak ini 10 juta, 9 juta, ini sampai 1 juta, shoot ke 1 juta. Nah 1 juta ulah Anda. Oke. Ini lintas negara kan? Energi rilisnya lintas negara. Lintas negara, satu bumi. Cuman mas pengen tahu. Yang pertama kan yang salah satu dari teman di sini kabarnya kan lagi sakit gitu. Ya kan saya merilis emosinya ke beliau. Ya nggak apa-apa. Apa nanti sampai mati Pak, gimana Pak? Ya, itu urusan dia dengan Tuhannya, bukan urusan kamu. Oke. Itu energinya dari mana? Dari apa? Energinya dari mana? Dari indera apa dari dia? Ini korek indera. Oke. Saya pinjem. Tapi ini bukan hak saya kan? Selama ini emosi ini Anda itu hak apa hakim? Apa sih kok hakim? Anda ngerasa itu emosi yang dilemparkan ke orang, dari orang ke Anda, itu ngerasa itu emosi Anda simpen di sini. Iya, paham. Berarti luasnya. Dia emosi dia kan. Iya, ya Mantul ke keluarin, saya. ceplok gitu. Oke. Niatnya batin dan Tian tuh bagus. Emosi ini diterima, disimpan untuk diolah. Tapi karena nggak bisa ngolah, jadi kebakaran sendiri rumah sini. Gitu. Kalau sekarang Kesel saya ya. balikin lagi. Balikin, ya Allah balikin. Bukan untuk menyakiti loh, balikan. Nih, monggo. Lah, mau kebakar atau enggak? Iya kan bukan urusan Anda, urusan dia dengan Tuhannya. Ini posisi belajarnya anak TK gitu. Nantilah pelan-pelan. Yang penting udah eksperimen dulu, oh gitunya. Maka ada kehati-hatian dalam diri Anda. Kalau ditulis boleh nggak? Boleh. Kita soalnya suka kedistrak sama doktrin, keinget gitu. Terus kedistrak udah maafin gitu kan?
Jadi cepet-cepet langsung memaafin kan. tulisin, masukin ke boneka di cus gitu. Enggak. Sanes nominal gitu, nominal. Oh, iya. Jangan kejam-kejaman. Itu udah mau milih itu. Cuman balikin kok. Itu hak kamu. Enggak, ini hak kamu kok. Ya gitu kok. Oke. Energi itu akan keluar dengan sendirinya ketika Anda meninggal. Kalau nggak Selesai. diselesaikan sekarang, keluar. Maka ketika terjadi, yang saya tahu rata-rata itu 153.000 kematian setiap harinya. Itu banyak sekali serpihan-serpihan energi jas. Orang yang tahu, ambil set gitu. Oke. Kebayang ya? Apalagi kalau orang-orangnya udah ilmuwan, profesor, dokter, kiai, yang negatif pun nggak apa-apa sih, stabil gitu. Ntar di warning ya kan, ya. Karena emang sudah tebel-tebel cangkang. Maka kita butuh yang namanya berbagi. Yang kita bagi secara sadar lewat nafas itu bukan energi negatif, tapi energi yang memang dibutuhkan oleh makhluk-makhluk lain. Oke. Apalagi ketika nanti teman-teman sudah dalam tahapan sudah tidak bernafas dan sudah tidak mengambil nafas dan mengeluarkan nafas lewat hidung dan mulut, tapi lewat pori-pori tubuh. Itu lebih asik. Jadi Anda mati dalam keadaan hidup. Awal-awal tubuh Anda kayak gimana? Dingin, kayak orang mati. Lama-kelamaan hangat, karena emang kekurangan oksigen. Nah, kapan itu terjadi? Ketika teman-teman sudah mulai senang dengan yang namanya Allah. Gak sadar kita kayak gitu itu nafas. Walaupun kemudian kita tuh nggak mengambil nafas misalnya. Anda kan jadi makmum nih. Males, nggak Fatihah lah, ngikut aja Pir gitu. Misalkan ya. Misal kalau ada orang kayak gitu sablonnya nggak karuan kayak gitu. Allah. Nah, berdirinya dia seperti ini pun itu sudah dihitung dengan yang namanya aturan. Dia nafasnya lewat apa? Oh, dia karena terlalu fokus mendengarkan lantunan ayat dari sang imam, dia lupa nafas. Dan akhirnya pori-porinya yang kemudian tanpa sadar ketika habis salam, tangan dia udah dingin banget. Itu pakai pori-pori, ntar pakai pernafasan pakai dada, pernafasan pakai lengan, punggung, semuanya ada. Cuman kita aja nggak familiar. Itu kalau sholatnya maghrib sama isya Maghrib sama isya. kan imam. Jadi kalau duhur Duhur sama asar kan kebanyakan kita ngelamun. Kalau misalkan itu kita jamaah ya. Gitu. Ini nggak apa-apa, biar. Karena udah tugasnya baca biasanya kan kulhu langsung cepat. Ini nunggu imamnya lama, ngelamun kita. Bisa Pak?
nggak usah terlalu serius-serius dulu. Saya nggak bisa merasakan khusyuknya sholat kayak gitu. Minimal Anda sudah nggak kesulitan untuk sholat itu udah oke lah. Walaupun sholatnya sambil ngelamun, ya popo, sambil lupa tadi 2 apa 3 ya. Gitu. Oke. Imam Suyuti dulu pernah ngalamin kayak gitu sama. Apakah imam-imam yang lain kayak Imam Syafi'i kayak gitu nggak pernah ngalamin hal-hal pembelajaran dari mulai dia itu benci loh, nggak suka dengan guru-guru, kiai-kiai, ustadz yang kaya. Maka Imam Syafi'i itu guru-gurunya miskin-miskin. Akhirnya ketika guru yang terakhir ngomong, saya kisana, saya sudah tidak bisa memberikan ilmu apapun kepada Anda. Gitu. Akhirnya dikasih lah ke Imam Malik. Oke, Imam Malik kayak gitu, kayanya. Kiai kok kaya. Gitu. Imam Malik udah kayak gitu gilanya kekayaannya. Dari Imam Malik, Imam Syafi'i disuruh untuk ke Irak, ke salah satu gurunya, itu udah sepuh, dikasih uang sekepok, dikasih apa lagi, dikasih kayak upeti, dibawa lagi ke Irak. Ketika sampai Irak, lebih gila lagi kayaknya sang guru ini. Udah ngitungnya bukan di kamar uangnya, ruang tamu, dan di sebelah sana itu bertumpuk peti-peti harta. Nah kayak gitu akhirnya tersadar dia, oh yes, minimal seperti itu. Imam Syafi'i kayak gitu, ya Allah saya itu siapa gitu deh, ngolok bercanda dengan Allah boleh. Oke, seperti itu. Di antara teman-teman di sini, kalau yang tawasulan masih bisa untuk ke Syekh Abdul Qadir kan? Nah, yang nggak terbiasa dengan Syekh Abdul Qadir nggak usah, saya nggak maksa. Karena nanti ada beberapa teman-teman kita yang memang nggak bisa dan menganggap Syekh Abdul Qadir itu sesat, maka nggak usah. Kalau teman-teman yang sudah terbiasa dengan Syekh Abdul Qadir, pakai itu ya. Minimal salamnya ditambahin secara khusus ke Syekh Abdul Qadir. Oke. Karena Syekh Abdul Qadir itu kalau menurut sanad gurunya para malaikat, gurunya para ulama, gurunya para binatang, dan gurunya guru-gurunya dari guru-gurunya semua makhluk. Oke, gitu ya, biar teman-teman paham. Salah satu ulama yang kemudian dekat dengan dunia energi, salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir, kemudian Imam Ar-Rifai, Abu Hasan Asy-Syadzili, kemudian Abu Yazid Al-Bustami. Oke, bisa dimengerti. Nanti tanya ke Kang Iman. Rosi. Oke. Siap. Sampai nanti di titik teman-teman memahami energi itu kayak gimana. Sampai minimal teman-teman sudah tidak lagi ada rasa was-was, cemas, ini nyampe enggak,
ini realisasi nggak, benar-benar mengakses atau berdoa, loss. Oke. Kalau Anda masih menunggu, berarti Anda masih menunggu Tuhan yang ada di luar. Oke. Bisa dimengerti. Maka jangan sampai, minimal untuk 1 tahun ini, teman-teman jangan sampai kosong dompetnya. Oke. Buat apa? Agar teman-teman bisa mempraktekkan asma Allah. Ketika teman-teman misalkan Kang Endar doa, ya Allah berikan tambahan saya rezeki, biar anak istri saya itu hari ini makan enak, gak usah nunggu, udah langsung ambil dari dompet, beliin sate. Oke. Karena yang dicari bukan Tuhan yang di luar, bukan Tuhan yang di atas, tapi Tuhan yang sudah di dalam diri kita. Kan Tuhan lebih dekat daripada urat nadi kita. Langsung aplikasi deh. Wah, kalau saya nggak punya apa-apa, beri tambahan saya rezeki. Apa yang bisa Anda lakukan? Minum air putih habis doa. Karena saya yakin lidah teman-teman lidah dehidrasi. Coba buka. Dehidrasi atau? Coba dicek di kedokteran itu sama. Kurang air. Jadi kan sudah ada kan, oh dapat rezeki. Nanti belajar, semakin teman-teman paham tentang bagian-bagian Putih, bro. fungsinya kayak gimana, Ya, ada. idealnya kayak gimana, teman-teman nggak ngejar-ngejar yang lebih-lebih, fokus aja. Oh saya dehidrasi, saya gunakan ini, daripada saya langsung minum, saya doa dulu, ya Allah saya gini. Oh ya, langsung clear, done. Oh berarti lidah dehidrasi mah media air itu. Enak kan? Bisa paham. Terang air putih. Kan banyak orang-orang yang kadang masih menunggu zaman sekarang, nggak usah nunggu, langsung bisa. Oke. Atau cari promo-promo gitu. Sate Mang Ujang lagi promo kan? Ya kalau nggak beli ininya, bumbunya gitu misalnya. Kayak kelakuan saya kayak gitu. Dehidrasi, Beli bro. satenya di Mangkubumi, beli bumbunya di Kudang. Gitu. Karena nggak cocok. Oke, sampai sini sudah ya. Dehidrasi, haus. Kemarin terima kasih ya hadiah-hadiahnya udah jadi mah saya pakai. Berapa lama itu? Alhamdulillah. Dipakainya berapa lama? Nggak tahu. Udah lama ini kosong. Oh itu mah ya. Udah ya. Teman-teman bisa pahamkan tadi ya, puasa-puasa apa aja.
Kalau sudah ya lakukan 1 tahun ini. Nanti ilmunya nyampe sendiri. Kalau Reza nggak usah istiqomah, baik juga Mbak. datang ke sini udah misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali nggak apa-apa, karena jarak tempuh kan, gitu. Sudah gitu, nanti ilmunya nyampe sendiri, kan gampang loh. Gitu. Jadi sebelum Reza terlalu nanti banyak diskusi dengan istri, kita kayak bolak balik ke Singaparna gitu, saya kasih tahu dulu kalau saya istiqomah gitu, seminggu sekali, 2 minggu sekali, 9 sekali ya. Sing penting ceklok gitu, absen, oh udah selesai gitu. Ya Allah, saya niatin ilmunya nyampe semuanya enak kok. Biar Kang Iman yang mikir, Reza yang nikmatin gitu lah, enak gitu. Jos banget. Oh ya video ulangan ini sekarang ulang Loh, sekalian yang lainnya gitu. Eman. Kan teman-teman kan biasanya suka yang ngecit gitu ya. Gitu. Oh, kira-kira siapa nih yang rajin kerjanya gitu. Oh, itu. Ya Allah, kuatkan, berikan kekuatan Kang Iman. Fisiknya, Kang Aris kuat fisiknya. Semoga nanti hasilnya juga bisa lebih banyak lagi, dan saya juga kebagian energinya, lebih banyak. Politik ya. Akhirnya kan ada mudah sih. Ikhtiarnya nggak pakai penolakan banyak, langsung dapet gitu kan. Indra kan suka ya gitu-gitu ya. Asik. Ngecit gitu. Bebas nggak apa-apa ya. Ada kok itu kitabnya. Tenang, awal tahun praktisi energi saya kasih uang. Gitu. Saya juga ngomong ke anak saya gitu, sampai mana kamu belajar kitab kuning? Ayo baca depan aja. Gini. Oh, nanti kamu kalau liburan panjang belajar metode Arba'in gitu. Biar kamu lebih bagus lagi baca kitabnya, nggak cuman bisa nafsirin, tapi sudah sampai kebuka apanya lebih dalam lagi, dan bisa nyambung lebih cepat lagi ke banyak kitab. Jadi seolah-olah kalau bahasanya baca makalah ini, misalkan kita ngomongin hikam nih, baca makalah ini sudah kebuka lagi footnote-nya. Footnote itu catatan kaki ini ada di kitab ini, hadis ini. Walaupun nggak mutawatir misalkan, ya nggak apa-apa gitu. Semoga oke kan? Atas sekarang jam saya lihat jamnya 10:30 sudah. Sedih banget. Udah ya. Oke, mangga Kang Iman. Iya, gaya. Balik dewa. Saya tidak akan lama-lama closing teman-teman, karena kameranya kembali kebalik. Demikian live malam ini, biar nggak pusing lihatnya. Bu Ida. Ah, Bahana tadi ada nanya ikut puasa juga. Siapa? Bahana. Puasa brosi. Oh iyalah. Di sini nanti puasanya. Sampai ketemu kembali di live berikutnya teman-teman. Saya sudahi di malam ini di jam sekian.
jam sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing ini kebalik kameranya. Nah, Tahu. ayo.